wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai struktur kepemilikan Good Corporate Governance. Selamat menonton. Struktur kepemilikan Corporate Governance. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Widya Fitri, Dinda Nurlela, Rizky Iswendi, dan Syafran. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan mekanisme pengawasan, tetapi itu akan menimbulkan agency cost. Agency cost itu sendiri merupakan biaya penurunan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal karena adanya perbedaan informasi antara prinsipal dan agen. Penyebab konflik antara manajer dengan pemegang saham itu diantaranya seperti aktivitas pencarian data dan dari kegiatan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Struktur kepemilikan itu sendiri adalah elemen dasar dalam corporate governance suatu perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan juga menjadi faktor keberhasilan penerapan good corporate governance. Struktur kepemilikan ini sangat tergantung bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya dan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis struktur kepemilikan dalam good corporate governance. Untuk jenis kepemilikan yang pertama, ada kepemilikan yang tersebar atau dispersed ownership. Pada model ini, perusahaan memiliki pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang sedikit. Pemegang saham minoritas ini kurang mengawasi aktivitas perusahaan dan cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan suatu perusahaan. Kepemilikan yang terkonsentrasi, concentrated ownership. Pada tipe perusahaan yang seperti ini, terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas yang bertindak sebagai pengendali dan pemegang saham minoritas. Karakteristik perusahaan ini banyak dijumpai di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, Korea, dan kontinental Eropa. Masalah keagenan yang timbul terutama adalah antara pengendalian dan pemegang saham minoritas. Keuntungan kepemilikan terkonsentrasi. Dalam kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas insider memiliki kekuatan dan insentif untuk mengawasi manajemen dengan lebih dekat sehingga dapat meminimalkan timbulnya mismanagement dan kecurangan. Karena kepemilikan yang signifikan dan adanya hak pengendalian, insider cenderung untuk menjaga investasinya dalam perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Kekurangan kepemilikan terkonsentrasi. Pemegang saham mayoritas dapat berkolusi dengan manajemen untuk mengambil alih aset perusahaan dengan biaya dari pemegang saham minoritas. Hal ini merupakan risiko yang signifikan bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilindungi dengan hukum. Hal yang sama ketika manajer mengendalikan sejumlah besar saham atau hak suara yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan dewan yang menguntungkan mereka dengan biaya perusahaan. Jadi terdapat masalah keagenan antara pemegang saham minoritas dengan pengendali pemegang saham mayoritas. Selain itu, kemungkinan terjadi masalah keagenan antara pemilik dan kreditur lebih besar daripada tipe perusahaan yang pemilikannya menyebar. Komposisi dalam struktur kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan keluarga. Yang kedua, kepemilikan manajerial. Yang ketiga, kepemilikan institusi. Yang keempat, kepemilikan asing. Dan yang kelima, kepemilikan 1. Kepemilikan keluarga. Perusahaan dikatakan dimiliki oleh keluarga apabila pemimpin atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara. Menurut Harijono, tahun 2013, penelusuran kepemilikan keluarga dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris. Jika nama dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan, maka bisa saja perusahaan tersebut termasuk dalam kepemilikan oleh keluarga. Kepemilikan saham keluarga yang besar mempunyai pengaruh negatif bagi kinerja perusahaan. Hal ini terjadi karena keluarga cenderung mengambil manfaat pribadi dari perusahaan. Dengan semakin banyak nilai saham yang diinvestasikan, maka semakin mudah untuk mengendalikan perusahaan. Ketika timbul suatu resiko yang sangat tinggi yang dialami oleh perusahaan, maka pemilik akan cenderung lebih menyelamatkan uang yang mereka investasikan daripada memperbaiki kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan.
Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah agensi karena kinerja manajer akan lebih baik seiring dengan peningkatan kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Manajer akan berusaha lebih giat untuk memperbaiki kinerja perusahaan, yang akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kekayaannya sendiri. Yang ketiga yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan saham institusional adalah saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar, lebih dari 5%, mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Kepemilikan institusional merupakan proporsional kepemilikan saham oleh institusi seperti LSM, perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Yang keempat yaitu ada kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri, atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap mengkhawatirkan terhadap peningkatan good corporate governance. Yang kelima yaitu ada kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah dari seluruh modal saham yang dikelola. Selanjutnya, struktur kepemilikan di perusahaan ada 3. Yang pertama, akuntabilitas pemegang saham. Yang kedua, dewan komisaris. Dan yang ketiga, direksi. Pembahasan yang pertama yaitu akuntabilitas pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Pemegang saham bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya perusahaan agar efektif dalam mencapai tujuannya, memilih dan mengangkat direksi dan komisaris, serta memegang kekuasaan tertinggi di perusahaan untuk mengambil keputusan melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Pembahasan yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Komisaris adalah anggota perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas utama komisaris adalah komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing anggota komisaris, namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama komisaris secara kolektif atau sebagai board. Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggung jawab. Pembahasan yang terakhir yaitu direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dalam menjalankan perseroan memiliki tugas-tugas yaitu: pertama, direksi wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan. Kedua, direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar dan keputusan RUPS memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan. Ketiga,
Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. Keempat, direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko secara terstruktural dan komprehensif. 5. Direksi akan menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kelompok 3. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.